boleh spoiler gak sih di sini? Boleh dong, boleh spoiler dong. Silakan Din, waktu Kacaka Bapak. tuh mau ngeluarin nggak tahu single atau album, pokoknya yang menceritakan dia dan masa lalunya. Jadi itu nanti bakal terjawab di situ juga. Jadi lagu Karena Kamu mungkin atau lagu-lagu lainnya yang dia tulis liriknya mungkin akan terjawab di situ. Oke. Cuma jingle kayak, misalnya bisa aja gitu, menulis lagu warung steak itu enak kan Iya, bisa benar, aja kan? benar. Iya. Maksudnya ngejual apa produknya segala macam, tapi nggak itu. Tapi ada ceritanya ya gitu. Iya. Makanya aku setuju sih kalau nanti ada compilation 2, compilation 3 karena bagus. Oke. Oh, emang. Konsepnya. Iya, konsep ya, ada Iya, konsep. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ungri di Waroeng Speak, sebuah program dari Waroeng Stick and Shake. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar album dari Waroeng Music Compilation. Wah, kita udah kedatangan 2 artis dari album tersebut. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang mereka berdua, tentang albumnya. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap di Waroeng Speak. Kita kenalan dulu dengan tamu kita pada hari ini. Silahkan dong, kenalin dong, siapa? Halo teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun berada. Aku Kavi, namanya Kavi. Kavi. Nama asli Kavi? Nama aslinya Haikal Al-Kavi. Oh, oke. Oke, tadi ada yang apa? Aku bilang panggil Haikal aja sih. Kavi gitu aja ya? Ya, boleh Kak Haikal, Kavi terserah. Oke, halo Kavi, selamat datang. Halo Mas. Dan juga Perkenalkan, Iya. aku Dinda Imelda. Nama panjangku Adinda Imelda Timotin Pakpahan. panjang banget ya. Iya. Atau Adinda, itu juga udah panjang. Oke, nama Baiklah, panjang gitu ya. baiklah. Iya. Oke. Iya. 2 tamu ini merupakan salah satu aja dari banyak sekali penyanyi yang mengisi di Waroeng Music Compilation. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan mereka berdua. Oke, kalau Kavi sendiri nyanyiin di lagu apa? Aku di track nomor 2, Mau Gak. Judul Mau Gak. Mau nggak? Mau dong. Mau Gak. Mau nggak? Iya. Mau nggak itu tentang apa ya? Lagu tentang apa ya? Itu tentang ini siapa? Tentang lagunya lucu itu kalau masnya denger atau siapapun yang denger. Lagu itu tentang kayak ngejar seorang pasangan kita gitu, mau cowok mau cewek. Ya. Kita nggak terlalu menitik beratkan cowok atau ceweknya, tapi pada intinya lebih kayak ngebet sama seseorang gitu. Oke. Susah banget dapatnya, terus kayak mau nggak gitu. Wow, mau dong. Mau dong. Iya, mau, harus mau. Kalau Dinda? Aku di track nomor 3, Karena Track nomor Kamu. 3. Karena kamu. Iya. Oke. Yang lagunya agak balad ya? Iya. Tentang apa itu Karena kamu? Kalau kata Kacaka ya, dia yang nulis kan. Itu tentang apa ya? Kayak dia terinspirasi dari suatu kejadian perpisahan di dalam kehidupan dia. Makanya ya jadilah lagu itu. Agak sedih ya lagunya Iya. ya? Oke. Karena memang lagunya emang bercerita tentang perpisahan kan. Mm-mm. Karena kamu sama kamu kini tanpa kamu. Wah, Dari liriknya aja udah kelihatan. udah gitu ya? Iya. Sudah ambiar ya? Deep. Oke, selain kalian nyanyi kesibukannya apa sih? Masih kuliah kah? Atau Kuliah. Aku di UGM, UGM. lagi skripsi, masih skripsi. Terakhir Oh, bentar lagi lulus. Yoi. Kalau Dinda? Aku di MMTC, jurusan animasi, masih semester 4. Masih semester 4 ya? Iya. Oh. Keren sama Dinda. Kelihatan kan umurnya nggak jauh sama aku? Boleh. Pernah nggak menghadapi tantangan besar gitu sebagai seorang musisi? Dan gimana sih juga menyelesaikannya, terus mengatasinya, terus menjaga keseimbangan dengan kehidupan sehari-hari kalian sebagai mungkin mahasiswa atau mungkin sebagai seorang anak dari anggota keluarga sehari-hari gitu. Apa pernah mengalami tantangan terbesar apa? Dinda dulu deh. Hah? Dinda dulu, apa Din? Waduh. Jangan malah nggak pernah mengalami sama sekali. Iya bener, karena tantangan terbesar aku sejauh ini adalah gimana cara ngelawan grogi. Oh, Kalau oke. bermusik, kalau nampil di depan banyak orang itu kan pasti grogi dan sangat. Itu hal wajar ya manusia Iya, ya? jadi tantangan terbesarnya sejauh ini masih itu. Oke, terus Mungkin ngatasinya gimana kalau grogi misalnya? gimana ya? Di backstage misalnya ya, mau tampil gitu, lari-lari apa-apa kayak, atau teriak-teriak kayak. Makin deg-degan dong.
Mungkin lebih ke mengakrabkan diri sama yang bakal nampil. Kayaknya misalnya aku nampil sebagai penyanyi Ya. dan nanti bakal ada band yang mengiringi. Jadi aku mengakrabkan diri ke band-bandnya dulu. Terus ngelihat penontonnya datang kira-kira dari mana aja sih. Kalau penontonnya itu pada jago nyanyi semua, aku makin grogi. Tapi kalau tahu penontonnya orang biasa yang emang menikmati musik dari liriknya doang atau dari suaranya doang, ya mungkin aku bisa tunjukin yang terbaik gitu. Oke. Oh, jadi ketemu di panggung, di backstage dulu, ketemu sama musisi yang mengiringi, Iya. cari kimiawi ya. Chemistry. Iya. Kimia sih emang artinya chemistry itu. Kimiawi anjir. Itu, oke. Kalau dari Kahfi sendiri, Aku grogi sebenarnya juga tantangannya? ya itu udah pasti man. Iya. Sudah terwakilkan tuh jawaban itu. Tapi kalau aku sebenarnya sesimpel karena kita solois ya, karena kami solois, kami bukan band. Ya. Jadi once kalau kita perlu perform, itu tuh semua kita ngatur sendiri. Kalau aku ya pengalamanku, jadi contoh kayak butuh basis, aku call siapa basisnya, terus drummer siapa, karena so far aku lagi fokus untuk formatnya band kalau tampil itu. Oke. Jadi terus ngurus jadwal latihan segala macam, karena aku ngejalanin itu semua sendiri. Itu termasuk tantangan sih. Kamu belum punya manajer lo? Enggak sih. Aku mungkin belum ke arah sana ya, lebih fokus sama karena masih bisa jalanin itu semua sendiri. Oke. Aman lah. Bukan berarti serakah ya? Iya, bukan sih. Tapi maksudnya dalam hal itu juga belajar banyak sih, Mas. Jadi bahkan kayak deal-dealan sama yang punya event misalkan, itu aku juga. Jadi ya seru aja, tapi menurutku bisa semua role aku ambil gitu. Iya, multi laten juga ya. Multi talent. Seru-seru. Gitulah tantangannya kurang lebih, Mas. Terus untuk menjaga keseimbangan dengan kehidupan sehari-hari, nggak terus kan kalau musisi kan nggak mungkin lah gitu, kerja di musik terus kamu masih sering hangout sama teman-temanmu atau? Oh masih lah. Sebenarnya kan musik juga basicnya kan nongkrong, Mas. Jadi kayak salah satu ini Warweng ini, album ini kan juga karena aku main sama Caka gitu. Sebelumnya kan aku pernah rekaman. Ya udah, maksudnya as a friends, teman, punya hubungan, kita punya circle segala macam. Jadi sebenarnya musik nggak pernah ganggu dalam kehidupan sehari-hari sih, justru mungkin itu lebih ya nambah teman aja, nambah teman musik. Kalau mau nongkrong sama teman lain juga aman-aman aja. Oke. Kalau dari Dinda? Apa tadi pertanyaannya? Menjaga keseimbangan dengan kehidupan sehari-hari, biar balance. Oh, ya gitu-gitu aja sih, kayaknya sama kayak Gitu-gitu Kak Kavi aja ya? Karena emang musik itu kan emang apa ya, dibilang passion juga enggak, dibilang kerjaan juga enggak. Emang itu sesuatu yang kita suka untuk jalani dan kebetulan ada yang kita dapat dari situ. Tapi itu kan cuma kebetulan. Sebenarnya kita ngejalanin itu karena emang hobi dan emang kita suka. Iya, Oke. Terus kalau misal ada latar belakang hidup yang apa ya mempengaruhi kalian dalam berkreasi di proyek ini? Kalau aku sebenarnya basic banget ya, Mas, ini mungkin jawabannya. Yang namanya penulis lagu tuh harus punya cerita gitu yang mau disampaikan. Asik. Musik kan sebenarnya cuma medium doang untuk kita ngomong apa gitu ya. Betul. Ya kan musik cuma medium doang, tapi kamu mau ngomongin tentang apa itu ya basicnya apa gitu, kamu punya cerita apa. Jadi yang pas jawabannya iya, Mas. Kalau aku ya personal ada yang melatar belakangi ini semua gitu dalam bermusik. Kalau aku sih lebih ke arah ya mungkin hal biasa ya, maksudnya percintaan remaja segala macam, zaman aku SMA sampai kuliah, patah hati segala macam, itu yang aku jadiin journey dalam bermusik kayak gitu sih. Jadi aku aku ubah itu semua jadi musik aja. Cerita kehidupan diubah menjadi musik. Perlu sih cerita itu menurutku. Iya. Kalau kita nggak punya cerita gimana ya? Nah iya, makanya mau ngomongin apa coba? Iya, mau ngomongin apa coba? Masa ngomongin apa misalnya pasar modal, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, kecuali kalau kita broker kan. Broker hard ya? Broker hard. Ini jago nih. Ini nih, oke. Bagus, Mas, lanjut, Mas. Saya suka, Mas. Kalau Dinda gimana? Kalau aku bisa dibilang mungkin latar belakang bermusik adalah karena iri ya. Iri? Ya, iri. Menarik nih. Kenapa iri? Iri dengan apa? Iri dengan yang sudah bagus dan sudah ada namanya gitu. Jadi kayak ngelihat ke atas tuh selalu yang kayak wah kayaknya amazed gitu ya. Iya, kayaknya seru kalau aku bisa jadi mereka gitu. Terus juga ternyata orang-orang di sekitar aku mengakui kalau aku emang bisa nyanyi. Terus apapun yang aku lakukan itu emang untuk mensupport
aku bisa nyanyi gitu. Iya. Jadi kayak kayaknya bisa nih, Ya, tapi oke. ya semoga aja. Iri dalam tanda kutip ya, positif ya. Iya. Jadi pemicu, jadi semangat gitu Iya, ya. jadi pemicu dan Oke, semangat. oke. Kalau dari orang tua sendiri mendukung nggak karir kalian di musik? Ayo ini. Support aja sih. Iya, sama sih. Yang penting Support? Kan, support aja. Yang penting kan nggak keliti gitu kan. Ya kan? Iya, Nggak bener. nyakitin hati orang lain, santai aja. Tapi jadi lagu kalau nyakitin. Iya sih. Ya pilih-pilih lah, tebang pilih. Tapi support lah, Boleh. alhamdulillah support. Oke, alhamdulillah support ya dari masing-masing orang tua ya. Iya, Karena sangat nggak, support. mungkin ada beberapa yang memang nggak support karena masih memandang musik itu Oh, iya, kok iya. kayaknya apa sih kerja di musik Iya, gitu. Iya, emang benar, kalian benar. bisa makan dari musik. Iya. Bisa. Tadi udah ngomong tentang apa namanya background kalian ya seperti apa gitu. Yang belum aku tanya adalah punya nggak sih artis? Ya pasti punya kalau setiap musik ya. Siapa sih artis yang menjadi inspirasi kalian? Siapa yang artis yang mempengaruhi musik kalian? Cara nyanyi kalian mungkin? Siapa? Din tuh Dina dulu. Udah mau jawab Beda-beda ya? sih. Beda-beda. Kalau yang bikin iri itu pertama kali Siapa? Wah ini asik nih. Taylor Swift. Taylor Swift ya? lagi Eras Tour dong. Oke. Iya, tapi tidak kesampaian ke sana. Lagi ada tour. Kenapa Iya. suka Taylor Swift? Karena dia bisa menjahit gitu mungkin? Enggak dong. Taylor. Bukan. Ini jago sih. Oke, lanjut. Karena ini mungkin, nggak mungkin sih, ini pasti karena dia tuh kreatif orangnya. Jadi kalau misalnya dia kan pertama kali ngeluarin album itu genrenya country. Ya, Pop country dia penyanyi pop. pop country. Dan setelah berkembangnya zaman dan dia masih di atas, dia ngelihat tipe musik yang lagi viral waktu itu tuh pop. Yes. Jadi akhirnya dia ganti ke pop dan makin naik gitu. Terus pokoknya dia bisa menyesuaikan dengan genre apapun yang lagi naik gitu. Jadi dia selain menuliskan pengalaman dia juga sama kayak Kak Kavi, dia juga bisa mengikuti apa musik yang lagi di atas. Oke. Iya benar sekali ya. Warna albumnya itu beragam, jadi kita nggak bosan-bosan kalau dengar Taylor Swift. Betul. Mungkin di album awal-awal masih country-nya masih kental banget ya. Iya. Begitu ke sini, Ke 2016 Iya. yang album 1989 itu udah makin pop. Pop ya? Iya. Terus ada balik lagi ke yang balad-balad itu di folklore gitu. Iya. Kenapa aku jadi malah promosi albumnya Taylor Swift Loh, ya? Harusnya nggak apa-apa. Waroeng. Swifter berarti kamu Swifter ya? Iya benar. Swifter. selain Taylor Swift, Kalau untuk cara bernyanyi, aku ngelihat warna suaraku tuh mirip Nadine Amiza. Oh, Nadine Iya. Amiza. Nadine. Kayak pergantian dari chest voice ke head voice, terus vibranya gitu-gitu. Aku ngeliatnya mirip dia. Nadine. Cuman, ya semoga bisa menjadi Amin, seperti amin. Mbak Nadine. Amin. Dan itu juga mempengaruhi cara kamu bernyanyi di album ini? Lebih ke ini yang di ACC sama Kak Caka sih. Kayak Oke. dia ngelihatnya, wah ini bagus, udah gini aja gitu. Oke. Nggak usah dibuat-buat lagi vokalnya. Oh, berarti Caka tahu ya? Iya. Apa namanya? Oh, Dinda ini kayak gini, memang bagusnya gini. Iya. Mungkin nggak seperti yang kamu idolakan. Cuman itu mungkin cara kamu untuk menemukan Untuk inilah berekspresi. aku. Benar. Oke. Sayang Caka nggak bisa datang ya, sayangnya ya. Iya. Tahu nih Caka nih. Ya, for your information aja, Caka ini selain jadi produser juga jadi musik director di album ini Iya. dan Ini juga juga. komposer juga ya. Komposer, songwriter juga. Songwriter. Songwriter Oke. juga nulis. Di Caka ini memang luar biasa. Caka dan adik. Kakak. Kalau kamu Kavi? Ceritanya dulu zaman aku SD ya. SD itu ada di kamar ada kaset album slang yang Plur. Yang? Plur ada, jadi di Ya. situ track-tracknya Ku Tak Bisa Jauh, Yes. terus apa namanya Gosip Jalanan, pokoknya lagu-lagunya yang rada rebel lah gitu. Jadi aku bisa bilang aku terinfluence banyak slang sebenarnya. Kamu orangnya rebel ya? Enggak juga sih, biasa aja. Jadi karena dengerin slang, akhirnya juga suka sama Rolling Stone. Oh, Itu oke. zaman-zaman Ini dia kecil anak udah- rock and roll nih, anak rock and roll nih. Zaman-zaman kecil udah maksudnya dengerin. Jarang loh, sorry. Jarang loh, seusia kamu tuh dengerin lagu-lagu seperti itu. Oh, gitu Lu ya? udah jarang loh, aku denger gitu. Jadi ya mungkin kan dulu maksudnya karena bapak sering putar lagu itu di kamar dan iya, dia iya. punya kaset-kaset itu kan maksudnya nggak sengaja aja sukanya Iya. sebenarnya. Terjawab sudah. Nggak sengaja, nggak ngulik juga dulu kan nggak ngerti apa-apa.
Terus akhirnya suka pop 2000-an juga, Peter Pan, segala macam. Itu termasuk influence aku juga. Kalau untuk yang generasi sekarang, kalau tadi Dinda ada Mbak Nadina Miza, kalau aku ada Baskara Putra dari Hindia. Oh, India. World Fangs ya. World Fangs. Nah, itu juga salah satu yang inspire aku dalam bermusik sih. Karena aku suka warna-warna musiknya yang seperti itu ya. Itu kayaknya itu rebel versi zaman sekarang deh, Wolfgang. Oh gitu. Iya ya. Ya begitulah. Mungkin seperti itu. Kamu berhasil mentransformasi ya kerebelanmu ke era sekarang ya berarti ya. Luar biasa. Itu juga ngaruh ke cara kamu mengerjakan album ini? Oh, dalam proses rekaman ya. Maksudnya kan secara nggak sadar namanya seorang musisi itu biasanya kalau dia suka sama seseorang, secara di dalam bawah sadar tuh ya udah dia ngikutin cara nyanyinya mungkin ya. Nada-nadanya segala macam, atau bahkan kalau aku dalam menulis lagu ya kurang lebih ada inspirasi lirik-lirik dari mereka gitu. Kayak sesimpel dalam lagu-lagu slang tuh mereka mungkin beberapa nggak ngomong aku tidak cinta kamu, tapi aku enggak cinta kamu. Pemilihan kata tidak dan enggak itu salah satu menurutku yang lumayan menarik sih. Dan di situ juga kayak aku lebih suka dengan kata enggak karena slang menggunakan kata enggak. Jadi hal-hal itu yang influence aku sebenarnya. Dan maksudnya kan kalau slang itu sehari-hari ya, kayak nggak mungkin kalau kita lagi lapar aku tidak lapar kan, enggak gitu. Aku nggak lapar gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Influence aku lah. Makanya judulnya mau nggak? Mau nggak? Oh iya, jadi mau nggak? Mau tidak? Caka mungkin karena dia tahu dia kan yang nulis lagu ya, by the way. Dia udah membayangin, dia udah bayangin karena kita sebelum pernah ada proses rekaman di lagu sebelumnya. Ya seorang aku nggak mungkin ngomong tidak kayaknya rata. Maksudnya possibility nulis tidak tuh kayak kurang gitu. Nggak mungkin ngomong tidak. Ini kayak mau enggak gitu. Kurang lebih kayak gitu lah Mas. Oke. Pemirsa Waroeng Speak. Asik banget ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan dua bintang tamu kita, Dinda dan juga Kavi. Kita tadi udah ngobrol tentang sudut pandang mereka ya sebagai seorang musisi, influence mereka sebagai seorang musisi. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang dua bintang tamu kita pada hari ini. Dan nanti kita akan juga mengulik tentang seputar album Waroeng Music Compilation, bagaimana proses di balik pekerjaannya dan lain-lain. Oke. Kalau Kavi atau Dinda pernah ada titik balik nggak di dalam hidup kamu? Misalnya, aku harus jadi musisi. Aku harus mengejar impianku jadi seorang musisi, seorang penyanyi. Ada nggak kira-kira cerita kayak gitu? Ada nggak ya? Titik baliknya di mana? Dinda ada nggak, Din? Atau jebrot lahir gitu terus, wah enggak. Ternyata bedanya udah megang mic gitu. Baru udah dikasih langsung pola. Nangisnya itu udah nggak apa dari lahir ya. Langsung di mixing. Ada nggak kira-kira yang menjadi titik balik kalian? Apa ya? Dulu mungkin waktu aku kecil, itu kan orang tua aku suka daftarin aku ke lomba-lomba nyanyi gitu. Masa lomba panjat pinang enggak ya? Menang juga sih kayaknya kalau lomba panjat pinang. Enggak bercanda. Ya gitu, dan aku emang suka sampai akhirnya aku nyoba salah satu ajang pencarian bakat. Tapi gagal, baru babak pertama udah gagal. Terus di situ aku bilang ke orang tua aku, maaf ya aku nggak bisa jadi artis, aku nggak bisa jadi yang kalian pengen. Aku udah emang orang tua pengen Dinda tuh nyanyi? Iya, karena bahkan mamaku biasa. dari hamil, mamaku cerita ya, dia hamil tuh kayak dia berdoa, Tuhan semoga anakku bisa nyanyi. Waduh. Gitu-gitu. Iya sih, amin. Nah, mamaku ada suka kayak satu siapa ya, aku lupa namanya, pokoknya dia ikut ajang pencarian bakat juga. Mamaku tuh sambil yang kayak pegang perut terus pegang TV, nanti kamu harus bisa seperti serius? Gitu, sampai bener. gitu? Iya, mamaku saking pengennya aku bisa nyanyi. Akhirnya pas aku gagal ajang pencarian bakat itu, aku minta maaf ke mamaku. Terus ya udah, tapi siapa sangka kan aku ke Jogja terus ketemu Kak Caka, akhirnya dikasih Tuhan jalan untuk aku kesini lagi gitu. Kayak awalnya sempat memudar, bakatnya sempat aku pendam, tapi akhirnya sempat desperate juga kamu? Iya sempat. Aku yang kayak, kenapa aku kuliah jurusan animasi coba? Kenapa aku nggak nembak isi musik kan? Karena aku ngerasa kayak
enggak deh, kayaknya emang bukan di sini. Tapi ternyata Tuhan bawa aku ke sini, akhirnya ya aku bersyukur sekali. Oke, asik juga ya. Iya. Dari mamanya masih mengandung dia sampai Udah dapat gini ditampilin dia, di TV gini loh. dia. Untuk bukan acara apa yang Ajaib. horor-horor tuh ya. Serem Nanti dia. ditarik mamaku. Aduh. Serem Itu banget. akhirnya kalau oke, this it, aku akan memutuskan jadi musisi, mengejar karir sebagai musisi. Betul. Oke. Nice. Terus kalau Kavi? Kalau aku sebenarnya Udah dari dulu? enggak dong. Itu kecelakaan mas, jadi musisi. Maksudnya insidennya ya nggak pernah. Dulu zaman SMP nggak pernah kepikiran nyanyi juga nggak pernah. SMA tuh aku awal justru nge-DJ mas. Oh, sempat ke DJ? Iya. Awal SMA aku produce lagu Break. Ya, ntar mas lah. Jadi awal itu aku DJ produce lewat FL Studio. FL lewat Studio. FL Studio. Suka Kaigo dulu, jadi pertama buat Tropical House gitu lagu-lagu itu, dan nggak pernah kepikiran untuk jadi vokalis gitu. Akhirnya tahun 2019 aku pindah ke Jogja, masih produce lagu-lagu yang aku nggak nyanyi. Jadi aku cuman buat lagu, temanku yang nyanyi lah, atau siapa yang kenalanku yang suruh nyanyi gitu. Jadi aku benar-benar produce, jadi pengen kayak Kaigo, Martin Garrix gitu, Yeah, yang Martin cuma Garrix. nulis sama buat lagu aja. Terus akhirnya 2021 ketemu teman yang bisa produce, dan akhirnya punya project cafe ini. Dan itu maksudnya kecelakaan juga ya. Nggak, kalau tanpa temanku ini. Berapa hari di rumah sakit tuh? Sampai koma kayaknya. Koma. Pokoknya intinya gini, aku pengen nyampein poinnya. Aku bisa di musiknya sebenarnya nggak sengaja aja. Nggak ada yang kayak keinginan dari dulu, nggak sebenarnya. Tapi aku sangat bersyukur aja gitu dikasih jalan kesana sini untuk tetap main bermusik gitu. Jadi sebenarnya kalau aku bisa bilang menjawab ya soal titik terendah atau turning point-nya itu mungkin ketika Project Cafe tahun 2021. Maksudnya akhirnya aku bisa berani untuk Memutuskan, oke. iya, oke, I'm gonna be vokalis gitu. Aku bakal fokus di pop alternatif gitu, udah nggak di EDM lagi, udah nggak di hip hop dulu gitu. Udah enggak. Udah nggak begini-begini lagi. Akhirnya Tari dong main. tor ya. Enggak Oh, jadi. aduh. Salah. Jadi akhirnya fokus udahlah pengen, dan salah satunya turning point-nya muncul 2019 itu Baskara Putra Hindia tuh ada tuh. Iya. Jadi 2019 waktu aku denger lagu secukupnya yang wah, ini maksudnya aku ngelihat influence dari situ, ngelihat sinyal dari situ, musik kayak gini diterima ya segala macam untuk seorang solois gitu, kayak yaudah pengen deh nyobain gitu. Dan akhirnya aja ya sampai sekarang konsisten aja, Kavi masih ada Oke. perform lagi. Dan akhirnya ketemu Caka juga, akhirnya Ketemu diajak. Caka dan segala macam, maksudnya dan ketemu Caka juga bukan sesuatu yang aku rencanakan gitu, kayak udah semuanya udah ada yang ngatur gitu. Iya. Ya kan Iya, ya, bener. itu semua tuh udah ada yang ngatur gitu. Tapi kalau mostly dalam hidupku, dalam bermusik, kayak aku insiden lah, semua kecelakaan aja, nggak aku Iya. terlalu mikirin mas. Yang penting yaudah kalau mau buat album buat single buat gitu. Perkara nanti mau gimana nanti. Mau gimana nanti, kayak gitu sih. Oke. Oke, sekarang masuk ke proses pembuatan album ini ya, Waroeng Music Compilation. Itu mulai dari kenal Caka gitu terus diajak gitu ya? Apa dia memang cari di medsos cari apa? Atau memang kalian sudah kenal Caka lebih dulu? Kalau kakak gimana? Kalau aku tahun baru sih, aku 2023. Jadi waktu itu aku ngajak dia collab dulu mas. Justru aku pernah dulu collab sama Caka? Iya, jadi ada single di Spotify judulnya Cinta Seberang ngeri ya kata-katanya ya. Tadi insiden, sekarang collab. Collab gitu ya. Oke, jadi Bercanda. jadi waktu itu Adik kelasnya dia kan? iya ya, gue mbak. Judulnya Cinta Tak Mudah Dimiliki Iya. Spotify. Terus dari situ studio session, akhirnya beberapa minggu setelahnya dia ngajakin buat Mauga ini. Oke. Jadi sesimpel itu karena kita bermusik aja. Tapi baru kenal 2023, sekitar bulan Oktober. Oh ya baru aja ya. Dinda juga baru kenal sama Caka? Aku malah Agustus 2023. Itu kemarin, aku kan sebelum nyanyi, aku ada terjun di bidang keaktoran juga. Aku freelance aktor. Biasanya aku jadi talent untuk short movie sama music video. Oke. Nah kebetulan Kak Caka sama Langit Sore lagi collab dan Oh, butuh iya. talent music video. Akhirnya aku dipanggil dan itu ketemu terus
sempat jamming juga sama Kak Caka, terus Kak Caka bilang, Oh, wah ini kamu suaranya suaranya enak, bagus, oke. kamu nanti Scoutingnya bagus iya, ya. kamu tunggu aja ya, aku bakal ngajak kamu sesuatu gitu. Kita bakal bikin sesuatu yang besar. Dia bilang kayak gitu sama aku kaget dong. Ya, gitu deh. Masih terpesona aku. Oh, iya. Terpesona. Ngerobot kayak gini. Terus mulai dari Dinda dulu deh. Dinda nyanyi apa tadi lagunya? Karena kamu. Iya. Itu bisa diceritain nggak prosesnya dari ini misalnya Caka ngasih, oh ini lagu buat kamu ini bagus ini kok. Iya. Terus kamu bilang, oh bisa meyakinkan bahwa aku bisa nih nyanyi lagu ini. Itu gimana ceritanya tuh? Awalnya itu seorang Kak Caka ya, kayaknya Kak Kakak juga dia kasih lirik baru VN terus ini lagu buat kamu gitu. Oh lirik dulu malah? Iya, lirik. Oke. Lirik dan VN itu barengan. Oh barengan? Dia kasih barengan. Dia, Kayaknya lirik doang nanti, wah puisi ini jadinya. dia kasih itu hari Selasa, Jumat langsung take. Wih, Kemarin cuma waktu berapa itu. hari tuh? Iya, cuma beberapa hari. Terus dia bilang kalau kamu yakin kita langsung gas take Jumat gitu. Aku yang kayak, oh yaudah nggak apa-apa karena udah seorang Caka mengajak aku collab ya aku daripada Kapan aku lagi? nunda-nunda terus gak jadi lebih baik oke gas Jumat gitu. Oke. Tapi ya gitu pas nyampe di studio rekamannya juga ternyata emang aku kurang mendalami lagunya karena juga baru Iya, baru beberapa hari kan baru dikasih beberapa hari. materinya. Akhirnya dia cerita tuh apa yang buat lagu ini, terus latar belakangnya lagu ini jadi kan dari sebuah perpisahan itu sendiri. Iya. Akhirnya ya aku mendalami cerita itu baru katanya aku bisa ngasih nyawa sama lagu ini. Oke. Katanya. Kamu bayangin apa Din? Selama proses ini? Wah, pokoknya sedih deh ceritanya. Tapi aku boleh spoiler gak sih di sini? Boleh dong, boleh spoiler dong, boleh spoiler. Silakan Din, Kak waktu dan Caka tempat. tuh mau ngeluarin nggak tahu single atau album, pokoknya yang menceritakan dia dan masa lalunya. Jadi itu nanti bakal terjawab di situ juga. Jadi lagu Karena Kamu mungkin atau lagu-lagu lainnya yang dia tulis liriknya mungkin akan terjawab di situ. Oke. Jadi tunggu Relate aja. nggak sama Dinda lagunya? Relate nggak sama kamu? Tidak. Tidak sama sekali, belum pernah ngalamin. Tapi takut juga kalau jadi relate. Tapi ya. Terus Semoga kamu gimana? aja. Belum pernah mengalami situasi seperti itu, terus cara kamu mendalami lagunya seperti apa? Karena kamu belum pernah mengalami situasi seperti itu. Terus kamu bayangin apa ketika take gitu? Mungkin karena sebelumnya aku keaktoran juga ya. Oke, Jadi, iya. jadi kalau denger cerita orang tuh bisa yang kayak ikutan nangis. Akhirnya kalau aku disuruh acting nangis, sutradaraku nyeritain aku cerita sedih dulu gitu-gitu. Oh, gampang berarti ya, sugest kamu gampang ya berarti ya? Nggak gampang juga, maksudnya ya kita membayangkan bagaimana kita kalau ada di posisi dia gitu, bagaimana perasaan kita, bagaimana apa output kita, apa sifat atau apa yang akan kita lakukan itu. Kalau di keaktoran seperti itu, mungkin kalau di nyanyi nggak simpel sih, tapi ya membayangkan kita ada di posisi itu aja itu udah cukup sih. Kayak udah yang bikin meleleh gitu. Iya. Jadi bakat teater kamu juga membantu sekali ya dalam kamu proses di album ini ya? Iya. Oke. Terima kasih Kak Caka. Luar biasa ya. Penuh talenta juga ini Dinda ini. Wah, terima kasih. Gampang nyuges dia tuh. Doa ibunya ya. Dua ibunya tuh. Keinginan ibu. Gampang nyuges dia, bisa nggak punya duit tuh. Dinonggap di Dinda. Siapa tuh dipinjemin. Gampang iba orangnya, gampang iba. Terus kalau kamu lagunya mau nggak ya? Mau gak? Itu gimana prosesnya? Cepet juga mas, maksudnya mau gak itu lagu yang gampang juga ya. Hmm. Chordnya itu juga, maksudnya chord basic lah, chord dasar. Secara teknis aman ya? Nggak ada kendala ya secara teknis ya? Nggak ada, mana-mana aja. Rekamannya juga cepet waktu itu di studio, aku lupa nama studionya apa. Terus waktu bukan studio Mas Deva. Aku lupa namanya. Ya udah diputusin dulu, biar kalian ngobrol dulu. Jadi waktu itu rekamannya cukup cepat mas, dari waktunya. Jadi kamu dikasih materi berapa hari? Iya, aku lupa banget. Oh. Udah lupa banget. Tapi benar sama dia kirim ini dulu kirim lirik dulu, terus voice note. Ya udah aku nyoba, nadanya masuk. Ya udah aku langsung ACC, ya udah aku masuk di project ini. Pas rekaman nggak ada kendala, mana-mana aja. Lancar lah semua. Waktu rekaman si Mas Cakanya operator, akunya
ngerekam. Terus Iya. pas aku jadiin operator, masaknya ngerekam. Oh. Ya, waktu itu operator lagi nggak ada, apa kita berdua aja lah kalau nggak salah. Kayak gitu. Wah, seru sekali. Itu pas operatornya pas nggak ada ya? Kayak lagi nggak ada, cuma kayak lagi ngapain gitu. Kalau operatornya nggak ada, nggak bisa nelpon soalnya. Nah, iya, benar. Oh, gitu. Itu baru dong dia. Lebih ke provider sih itu, ya nggak sih? Iya kayak gitu, cepet lah. Lagian cepet itu. Relate nggak sama kamu lagunya? Mau nggak? Lumayan relate. Hmm. Karena ya makanan sehari-hari lah, apa kalau makna lagu itu contohnya Oh, Yoi. oke. kalau sehari-hari mas. Bahaya juga nih pemirsa ini. Jadi gampang ya kamu apa namanya Iya. untuk masuk ke Masuk lagunya ke lagunya juga, ya, Bang? kan perlu ya, maksudnya kalau perlu banget Iya betul. untuk apa namanya ngebayangin makna lagu itu Iya. segala macam. Dan alhamdulillah ya dapat lah, nggak Oke. susah. Nggak susah ya di situ ya. Luar biasa. Terus kendala berarti nggak ada sama sekali ketika proses ya. Kalian berdua ya. Aman aja ya, lancar aja ya. Alhamdulillah nggak ada sih. Tadi sempet apa cuman Dinda kurang bisa masuk tapi kan Iya. itu masalah proses saja. Masalah proses. Iya, masalah proses saja. Dari Caka sendiri ada apa namanya? Mungkin dia ngasih direction khusus yang mungkin kalian belum pernah alami itu. Harus gini nih, harus gini nih. Pernah nggak? Apa Caka kemarin sempet nggak ngasih itu? Antara- Justru dia ngarahin ya udah jadi kamu aja kalau ke aku ya. Iya. Maksudnya nggak usah gimana, itu justru jarang juga sih untuk ya udah be yourself aja. Be yourself Iya, ya. kalau untuk vokal ya, dia Vokal minta aja. aku untuk ngeluarin vokal asliku, dia Oh. enggak. Kalau Gak masa vokalnya orang lain, kan namanya lip sync nanti. iya sih benar. Benar. Pura-pura jadi Nadine gitu ya. Oh. Iya, jadi be yourself ya. Pokoknya Be yourself. directionnya dari Caka adalah be yourself. yourself. Oke, Betul. oke. Wah, luar biasa. Ada lagi cerita menarik yang bisa kalian ceritakan tentang album ini? Tentang album ini ya. Hmm. Aku awalnya ini sih apa punya stigma yang rada apa ya sama album ini, bakal biasa-biasa aja karena komersil gitu sama Warring Stick gitu. Ya, Waroeng. Maksudnya biasanya kalau album seorang musisi rilis terus jarang gitu untuk yang komersil, ini kan untuk Warung Stick ya. Ya, Waroeng ya. Kira aku lagunya sangat ya udah kayak jingle kayak gitu, Iya. ngerti nggak? Oh ya, Iya, bayanganmu bakal benar. jadi jingle gitu. Nah, Oke. iya, bayangan, maksudnya normal gitu ya. Heeh. Ya kan, normal ke beberapa banyak perusahaan juga yang mencoba hal yang sama gitu kan. Dan hasilnya juga ya kayak jingle gitu kan lagu-lagunya. Maksudnya bukan yang kayak ada makna kayak karena kamu atau mau gak segala macam. Tapi ternyata waktu pas di studio tuh aku dengar salah satu tracknya Mas CKY, baper banget. Ini lagu siapa Mas? Jadi si Mas Caka ngeplay gitu. Iya, iya. Terus kata dia ini bakal di album. Kok begini ya? Maksudnya Iya. kenapa ada kayak ada indie folknya nih? Kenapa Iya, ada iya. folknya? Terus pas bagian lagu juga ada popnya. Terus dia ngedengerin yang lain. Shout out buat Mbak Aisyah juga, Kak Aisyah Claris. Oh, iya. Ya, Aisyah Utuh. Clara. Dia lagunya utuh kan, judulnya itu juga kok begini gitu. Maksudnya bukan yang kayak jingle gitu, tapi Iya. this is song gitu, bener lagu. Iya, iya. Bener lagu yang punya makna segala macam. Hancur berarti bayanganmu tentang Iya. Iya. Tapi bagus, maksudnya ya udah itu Ini mungkin yang gua cari nih. Ini yang aku cari, maksudnya bukan yang kayak cuma jingle kayak maksudnya bisa aja gitu menulis lagu Warung Stick itu enak kan Iya, bisa aja benar, kan. benar. Iya. Maksudnya ngejual apa produknya segala macam, tapi enggak itu. Tapi ada ceritanya ya gitu. Iya. Makanya aku setuju sih kalau nanti ada compilation 2, compilation 3 karena bagus. Oke. Oh, oke, emang. oke. Konsepnya. Iya, konsep ya, ada Iya, konsep. benar. Nggak sekedar ini jual brand ini enggak ya, Iya, tapi enggak. tapi ini memang real album, real Sebenarnya album. aku, Betul. ya ini kayak soft marketing ya. Ya. Tapi berhasil gitu soft Iya. marketingnya. Asik. Setuju. Berhasil, nice. Ya ini kenapa pemirsa di rumah harus juga dengerin ya album Hmm. Waroeng Music Compilation. Jadi ini nggak sekedar jingle apa-apa, tapi ada makna mungkin. Justru bukan jingle Iya. at all, bukan Iya. jingle sama Tapi sekali. bener-bener real album. Bener-bener Real lagu, album. real lagu. Beneran. Iya. Dan mungkin bisa menginspirasi kalian. Jadi sudah ada di semua portal digital ya, bisa Yoi. dicek, bisa didengerin. Nemenin kamu lagi ngapain, nemenin kamu lagi sendiri, atau nemenin kamu lagi putus mungkin, Iya. atau yang lain semuanya nanti bisa dicek di semua portal digital Waroeng Music Compilation. Sik, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang prosesnya ya.
Terus kalau menurut kalian arti musik sendiri apa sih? Filosofis banget ya mas. Oh, mohon maaf. Filosof nih jangan anak filosof. Gimana tuh Dinda, lu lah Dinda? Waduh, apa ya? Musik itu simpel sih. Musik itu teman menurut aku. Musik itu teman. Iya, Teman yang karena kayak apa? kalau lagi beraktivitas itu nggak afdol kalau nggak denger musik. Oke. Terus, ya apapun yang kita lakuin kayaknya kalau nggak ada musik rasanya kayak hampa gitu nggak sih? Kayak lagi belajar enaknya dengerin musik klasik supaya pikiran Dia tenang. dengerin musik klasik. Klasik, cuy. Iya. Pintar-pintar. Beethoven gitu itu ya. Pintar. Iya, pokoknya dimanapun kalau nggak ada musik pasti garing kan? Iya, iya, iya. Dan bangga banget bisa jadi bagian dari teman orang lain dengan membuat musik. Asik. Iya. Dalam juga ternyata. Dalam. Filosofi Dia lebih ini. filsuf loh daripada aku. Filosof loh ini. Ala-ala. Gila. Kalau kamu tadi Kavi, apa sih musik buat kamu? Apa ya? Ini musik apa ya? Ini filosof. Musik buat aku adalah penghasilan misalnya. Cuan. Musik apa ya? Menurutku musik ini selain teman, ya aku sangat sepakat ya. Udah sepakat temen untuk jalan hidup sehari-hari gitu. Tapi sebagai musisi sendiri, sebagai seorang songwriter, menurutku musik ini alat aja sih untuk apa namanya, untuk ngomong. Karena aku bukan orang yang public speakingnya bagus ya mas. Lewat musik justru aku lebih bisa gampang nyampein apa yang aku pengen sampein lewat musik ya. Iya. Jadi karena aku bukan diplomat, bukan ya public speaking yang bagus, public speaker yang bagus, justru lewat musik itu alat aku untuk ngomong sih sampai saat ini. Oke, jadi dari perasaan kamu Iya, curahkan iya. semua ya ke musik. Oh. Aku lebih mudah ngomong lewat musik dibandingkan ngomong langsung mungkin ya. Iya. Kadang memang karena apa ya? Karena rasa itu kadang-kadang harus diwakili dengan bunyi dan Iya, perpaduan iya. antara bunyi dan lirik mungkin ya. Itu baru kerasa, oh Baru ini kerasa maknanya kayak maknanya gini ya. apa. Wah luar biasa. Jangan kakak PDKT sama cewek, ceweknya dikasih lagu ya? Waduh. Bisa kayak gitu deh, aku curiga gitu deh. Kamu cantik banget hari ini, kamu cantik banget. Wah, tuh. Udah. Palit Nadine. Luar biasa. Waduh. Jadi kamu pernah bikin lagu juga berarti ya? Belum sih. Belum. Karena belum. masih kayak kalau misalnya sampel-sampel nada itu ada, tapi kalau untuk lirik aku kayaknya kesusahan dibuat lirik sih. Karena menurut aku Tinggal gini aja. Itu ngelirik. Sorry. ya gitu sih. Emang susah, kadang ketemu lirik tapi nggak ada nada-nada yang udah aku rekam sebelumnya, nggak ada yang cocok. Terus ketemu nada tapi dari lirik yang udah aku buat gak ada yang cocok gitu. Jadi sampai sekarang belum punya kalau untuk lagu yang aku tulis sendiri itu belum ada. Oke. Nanti belajar sama Caka berarti ya. Iya, Karena dia betul. ada bakat cuma. Lord dia. Jago dia. Makasih. Kalau si KB kan memang sudah lama yang Emang menulis udah ya. penulis. Nulis aja sih. Udah punya udah punya bank lagu sendiri kalau kafe. Terus kalian sendiri apa sih perasaan kalian sekarang menjadi warga musik ya di Jogja, menjadi keluarga besar musik ya di Jogja. Apa sih perasaan kalian atau mungkin punya harapan mungkin? Ting dong. Oke, waktu habis pemirsa. Jawabnya mungkin dari ini sih kalau aku yang tadi aku bilang solois itu lumayan susah ya, maksudnya untuk grow kalau kita nggak pengen banget gitu. Kalau misalnya let's say mas ya, analoginya kalau band gitu, band kita berlima, Yes. dua orang lagi ngamut, 3 orang mungkin masih mood untuk lanjutin project segala macam. Justru kalau solois itu musuhnya lah diri sendiri kan. Nah, karena masalah ini sebenarnya ada hubungannya sama apakah solois di Jogja akan grow gitu. Karena ya sejauh ini aku ya kebanyakan kalau main ya nonton ya band Jogja gitu, jarang untuk solois Jogja. Ya syarat buat Mas Kunto Aji itu yang menurutku yang benar-benar mewakilkan Jogja gitu, Kunto Aji gitu. Tapi maksudnya siapa solois muda yang dari Jogja lagi gitu? Kalau kan kita tahu sekarang lagi naik Mas Nadif Basalama, tapi dari Jakarta. Iya. Jogja ini jarang banget solois ya, Yeah. jarang banget. Jadi karena tadi Mas bilang sebagai warga musik Jogja, yang pasti kalau aku punya harapan senang banget dan berharap kita solois Jogja itu sama-sama maju. Makanya Caka tuh punya visi di situ juga ya, pernah nyampein ke aku. Kalau lewat sini juga kan kira bertemu Dinda, bertemu Mbak Esa Clara, Cek Haya segala macam, artis-artis. Maksudnya solois ya, bukan band.
Jadi kita sama-sama support gitu. Jadi yang pasti senang dan punya harapan itu Mas. One day harus ada yang lebih maju lagi lah. Solois entah siapa nanti naik namanya, entah Dinda, siapa kita sama-sama. Semuanya dong yang ada di album ini dong. Iya. Amin. Karena maksudnya selalu support itu gitu. Tapi bukan berarti menyampingkan band ya, tapi maksudnya kebetulan aja soloisnya kurang aja nih. Iya, Iya, benar. iya, kan? kan. Iya. Di Jogja band banyak banget nih. Band bagus-bagus, Mas. Lagian, Jogja, iya, nggak usah bertanya lah sebagus apa, keren gitu. Kalau band itu juga platformnya banyak. Iya. Kalau untuk mau nampil di tempat-tempat tuh gampang. Kayak Setuju. iya ikut Iya. komunitas atau ya kalau nggak usah nyebutin brand lah ya, banyak komunitas-komunitas yang banyak brand-brand yang buat komunitas akhirnya naik terus masuk ke konser-konser gede itu banyak dan itu yang incer band bukan solois. jarang kan? Iya Iya. benar. Makanya ini tuh maksudnya thanks to Warung Stick juga. Terima kasih, Karena udah Warung. ngasih akses ini gitu. Asik. Gitu. Iya, memang di Jogja memang Bener kan Mas? Iya. Mas yang udah lama nih? lama banget nih nggak ada solois ya. Iya Entah kan? cowok entah cewek ya. Iya. Lama banget. Kalau band sih banyak sih. Band oke-oke banget. Mas. Iya, banyak dan bagus-bagus lagi. Bagus-bagus. Iya. Dan keuntungan solois asik sih keuntungannya sih. Fee-nya nggak usah baginya banyak. Kalau band kan Iya. dibagi. Jadi bagi ya, bener sih. Iya. Nggak iya. bercanda. Tapi memang Jogja lagi butuh ini solois terutama yang muda ya. Layer-layer berikutnya Iya, ini iya. belum ada lagi nih. Belum ada lagi kan? Iya. Ini harapanku ada pada kalian nih sebenarnya nih. Doain aja Mas. Doain Semoga kami berdua. semoga Kami semua. boom lagunya, albumnya juga boom. Semoga Jogja punya penyanyi solo Amin. cewek atau cowok yang memang haus nih Jogja nih, belum ada lagi setelah Kunto Aji. Iya, Kunto Aji. Terus Mas kita Kunto masih Aji. tunggu dan ini untung saja Waroeng Stick and Shake membuat Waroeng Music Compilation yang harus kalian dengerin, harus kalian nikmatin dan sebagai terutama kalau warga Jogja ya support juga. Biar Betul. album ini bisa terus nggak cuma 1, 2, Amin. 3 sampai 100 lah mungkin lah. Waduh. Melahirkan Amin. artis-artis yang Amin, baru. amin. Gas, gas, Iya, gas. luar biasa ya. Sebelum aku kasih challenge, satu leh, kenapa pemirsa di rumah harus dengerin album ini? Satu lagi, Wah. kenapa harus? Kalian di rumah harus dengerin lagu ini soalnya ini kalau nggak dengerin rugi seumur hidup. Betul. Karena sesimpel kita datang ke warung stick and shake cabang manapun, kita pasti udah bisa dengar kan. Jadi Iya. kenapa enggak gitu. Oke. Pokoknya bagus, lirik-liriknya juga bagus, lagu-lagunya juga bagus. Jadi nggak ada salahnya untuk denger. Oke. Karena kan kita cuma mendengar. Dan apalagi kalau kita dapat makna dari lagunya, kita terhibur, itu kan urusan belakangan ya. Iya. Tapi kita ngedenger aja dulu itu udah yang kayak, oke, bagus sih. Oke. Sesimpel mendengar saja. Sesimpel mendengarkan. Oh. Jadi judul lagu nih sesimpel mendengarkan. Kalau kamu? Kalau Tapi- aku mungkin ya buat teman-teman semua kalau yang mau fresh dengerin aja deh. Kalau Betul. mau fresh Oke. dengerin aja. Ya nggak usah dikasih tahu. Dengerin aja. Dengerin aja ya. Yoi, cari tahu sendiri. Cerita sendiri dan setiap orang pasti punya makna sendiri dalam setiap mendengarkan suatu karya ya berarti. Benar-benar. Kalau males cari, datang ke warung Stick and Shake. Tambah lagi Mas persennya Mas. Jago ya. Jago. Dinda nih aktor ya. Aktris. Amin. Kalau dia gak nyanyi jadi marketing dia kayaknya nih. Amin. Oke, sekarang waktunya challenge nih. Kita challenge nih penyanyi-penyanyi hebat kita ini. Di dalam. Apa, anjir, ini? Oke, challenge-nya adalah kalian bikin lagu yang di dalamnya ada kata-kata Waroeng Stick. Apa sih warweng? Warweng sih? Waroeng. Kenapa Halo warweng? Kak Caka. Waroeng. Tolong dong. Nggak boleh as audiens, nggak boleh ya. Waduh. Tadi udah nyanyi Dinda. Dia harus nyanyi terus. Iya. Ayo, dari siapa dulu? Yuk. Iya, ada Apa? waktunya nggak sih? Waktunya sampai besok subuh. Ada deadline-nya nggak sih? Ayo. Gimana ya? Nggak usah utuh mungkin, Ini ada chorusnya tok mungkin. Oke. Dari Dinda dulu deh. Waduh. Dinda apa aku dulu? Kakak deh, kakak. Aku udah siap juga nih. Ini apa ya dia damar kamar saya. Ini harusnya beatbox dia. Ih, coba dia dikasih beat mungkin. Apa seberapa? Beat slow atau cepet? 100 BPM deh, wes. Oh, 100 BPM.
Terserah deh mas, aku nyesuaiin. Oke. Bismillah berhasil ya, doakan ya. Wah, segini? Boleh. 1, 2, 3, 4. Ada warung steak, ada warung steak, ada Dinda, Imelda, ada Kavi di sini. Wow. Terima kasih semua. Ini semua cinta. Jangan lupa dengarkan albumnya. Wah, asik. banget. Wah, aduh gimana ini? Keren. Ibu, tolong. Ini jelek banget. Sorry guys. Ya lanjut. Din, sikat Din. Ayo Din, sikat Din. Ini juga. Iya, boleh. Seberapa? Tempo seberapa? Seberapa ya? Temponya seberapa? Kayak 68, Kak Kavi deh 44. boleh. Kayak Segitu Kak juga? Kavi boleh, iya. Apa kamu yang lebih mendayu? Kasih paham Din. Di sudut itu kulihat matamu berbinar, senyumanmu pastinya karena memakan makanan enak. Di mana lagi kalau bukan di warung steak. Asik. Feeling gue bener kan? Bagus, Dinda bagus feeling banget. gue mendayu. Asik. Keren itu tadi challenge ya. Membuktikan Tidak bahwa mereka rima sekali bukan tapi ya. kaleng-kaleng. Ini Iya. kenapa nggak ada Minum dulu gitar? sebelum kita minum dulu. Kenapa nggak ada gitar mas ini mas? Waduh, tahu gitu Acapella. tadi aku bawa Gita. Acapella Gita itu coba. nama gitarku. Oh gitu. Iya. Ada namanya Gita. Tuh, berarti Namanya kalian kita. bisa mencari inspirasi di mana saja berarti. Wah. Ini buktinya kalian bisa tuh. Dengan makan ini kayaknya. Iya betul. Dengan ada di tempat ini aja Iya, udah yang dengan kayak, juga. Oke. sudutnya bagus Mas tuh. lagi mas, ini mas. Tambah. Oke, itu asik banget ngobrol sama mereka. Ternyata mereka bukan kaleng-kaleng ya, mereka memang talent muda yang luar biasa banget. Jadi pesanku jangan lupa dengerin Waroeng Music Compilation. Semua sudah ada di portal digital, bisa kalian beli yang kalian suka. Dan support musisi Indonesia, musisi Jogja, agar musik Indonesia lebih berkembang lagi. Terima Amin. kasih Kavi, terima kasih Dinda. Oke, terima kasih yang Terima kasih sudah nonton di teman-teman rumah. semua. Kita ketemu lagi di episode lain di Waroeng Speak. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan di channel Waroeng Stick and Shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia Wenasia.